Saya Janatu Firdausi Nuzula dengan NIM 1312464. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitriansyah dengan NIM 13144000174. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nadina Khaira Misbah dan NIM 13124000176. Jadi di sini kami, kelompok yang beranggotakan 4 orang, akan mempresentasikan mengenai perjanjian perkawinan. Di sini kami akan menjelaskan lebih rinci mengenai pengertian, cara membuat, dan keuntungan dari pembuatan perjanjian perkawinan. Definisi perjanjian perkawinan ada dalam pasal 29 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ayat 1. Pada waktu atau selama perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ayat 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Ayat 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat keempat. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan ada dalam Undang-Undang KUH Perdata BW buku 1 dalam pasal 139 sampai dengan 154. Pasal 139, dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar, persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum, dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini. Pasal 140. Perjanjian yang demikian tak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan orang tua pun tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada si yang hidup terlama di antara suami istri. Lagi pula, perjanjian itu tak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala persatuan suami istri, kecuali namun ini, bahwa berhaklah si istri memperjanjikan bagi dirinya akan mengatur sendiri urusan harta kekayaannya pribadi, baik bergerak maupun tak bergerak, dan akan menikmati sendiri pula dengan bebas akan segala pendapatannya pribadi. Pula selanjutnya, berhaklah mereka memperjanjikan bahwa kendati berlakunya persatuan menurut undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tidak boleh memindah tangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat-surat berharga lain, dan piutang-piutang atas nama istri, sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan atau sepanjang perkawinan, masuk kiranya dari pihak istri di dalamnya. Jenis perjanjian perkawinan yang umum sebagai berikut, yakni yang pertama, perjanjian percampuran harta pribadi. Ini terdapat 2 jenis percampuran harta yang terjadi dalam perjanjian jenis ini. Yang pertama, percampuran harta pribadi secara menyeluruh yang meliputi baik harta pribadi sebelum dan sesudah perkawinan terjadi. Yang kedua, pencampuran harta pribadi terbatas, di mana calon mempelai dapat memilih apakah mencampur harta pribadinya yang didapat sebelum perkawinan ataukah hanya akan mencampur harta pribadi setelah perkawinan. Kemudian yang kedua, perjanjian pemisahan harta bersama. Jenis perjanjian ini menyatakan bahwa harta yang didapat oleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan berlangsung akan dipisahkan seluruhnya. Akan tetapi, terhadap hal ini tidak mengecualikan kewajiban suami untuk memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, perjanjian tentang kewenangan mengadakan pengikatan hipotek. Dalam perjanjian pengikatan ini dapat disepakati bahwa masing-masing pihak dapat memiliki kewenangan untuk mengadakan hipotek baik atas harta pribadi maupun harta bersama. Kemudian selanjutnya, tujuan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, suami dan istri, dalam kehidupan rumah tangga,
baik sebelum, selama, maupun sesudah perkawinan, khususnya terkait harta dan urusan finansial. Perjanjian ini juga bisa mencakup pengaturan hak dan kewajiban terkait anak, usaha, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Beberapa tujuan umum dari perjanjian pranikah adalah, yakni yang pertama, melindungi hak dari anak-anak dari perkawinan sebelumnya. Perjanjian pranikah dapat memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait dengan anak-anak dari perkawinan sebelumnya. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut tetap dilindungi secara hukum dan kepentingan mereka tidak terabaikan jika salah satu pasangan menikah lagi setelah perceraian. Kemudian yang kedua, mengatur pembagian harta. Perjanjian pranikah dapat digunakan untuk mengatur pembagian harta selama pernikahan dan dalam hal perceraian atau kematian salah satu pasangan. Hal ini dapat menghindari permasalahan yang mungkin timbul di masa depan terkait dengan harta bersama, warisan, atau aset yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum menikah. Kemudian yang ketiga, menciptakan rasa aman dalam hubungan. Perjanjian pranikah dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi pasangan, karena hak dan kewajiban mereka telah diatur dengan jelas sebelum pernikahan, yakni dapat membantu menghindari konflik atau perdebatan yang mungkin muncul di masa depan terkait dengan isu hukum dan finansial. Kemudian yang keempat, menjamin kondisi finansial pasangan setelah pernikahan. Perjanjian pranikah dapat memuat ketentuan mengenai dukungan keuangan atau pemisahan harta yang adil dalam hal perceraian atau kematian salah satu pasangan. Tujuannya adalah untuk melindungi kondisi finansial masing-masing pasangan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil dalam hal tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menjamin kepentingan usaha masing-masing. Jika salah satu pasangan memiliki usaha atau aset yang signifikan sebelum menikah, perjanjian pranikah dapat digunakan untuk melindungi kepentingan usaha tersebut. Dalam hal perceraian atau kematian, perjanjian ini dapat menentukan bagaimana aset usaha akan diperlakukan atau bagaimana Oke, untuk selanjutnya syarat sah perjanjian perkawinan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, disepakati kedua calon pasangan secara sadar tanpa paksaan. Yang kedua, dibuat sebelum atau sesaat pernikahan berlangsung. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Yang keempat, dibuat secara tertulis di hadapan notaris. Dan yang terakhir atau yang kelima, dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil agar berlaku juga bagi pihak negara. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu keuntungan dari membuat perjanjian perkawinan. Jadi, membuat perjanjian perkawinan memiliki sejumlah keuntungan yang sangat penting dari sisi hukum, terutama dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi masing-masing pasangan. Nah, dengan perjanjian perkawinan, pasangan suami istri dapat secara sah mengatur bahwa harta masing-masing tetap terpisah. Baik harta yang dibawa sebelum menikah atau perjanjian pranikah itu, maupun yang diperoleh selama perkawinan. Secara hukum, perjanjian ini memberikan kebebasan kepada pasangan untuk menentukan sendiri sistem keuangan dalam rumah tangga mereka tanpa terikat pada ketentuan hukum default. Selain itu, perjanjian perkawinan memudahkan pelaksanaan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan harta seperti penjualan properti, pengajuan kredit, atau pendirian usaha karena pihak yang bersangkutan dapat bertindak secara mandiri. Jauh lagi ya, perjanjian ini juga berguna dalam menghindari konflik saat terjadi perceraian atau kematian. Karena pembagian harta sudah diatur sejak awal. Jika dibahas lebih jauh lagi, perjanjian ini juga berguna dalam menghindari konflik saat terjadi perceraian atau kematian. Mengapa? Karena pembagian harta sudah diatur sejak awal secara jelas dan tegas. Hal ini mengurangi
potensi sengketa, serta mempercepat proses penyelesaian hukum. Keseluruhan keuntungan ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan bukan sekedar dokumen hukum atau kayak sekedar perjanjian aja, tetapi juga alat perencanaan yang bijak dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sehat dan teratur secara hukum. Lalu, dari materi-materi yang sudah saya dan rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa membuat perjanjian perkawinan merupakan langkah yang penting dalam mencerminkan kesadaran hukum dan bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Nah, perjanjian ini tuh bukan semata-mata soal ketidakpercayaan, tetapi lebih kepada upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Nah, dalam berbagai situasi seperti perbedaan kepemilikan harta, resiko hutang, atau dengan pernikahan dengan latar belakang hukum yang kompleks. Nah, perjanjian perkawinan ini menjadi alat yang efektif untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Kemudian, selain itu, dengan adanya pengaturan yang jelas sejak awal, pasangan dapat menjalin pernikahan dengan lebih tenang. Mengapa? Karena sudah memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengelola hak dan kewajiban masing-masing. Nah, oleh karena itu, perjanjian perkawinan sebaiknya dipandang sebagai bentuk antisipasi yang bijak dan legal untuk menjaga kestabilan hubungan dan keharmonisan rumah tangga. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi perjanjian perkawinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.